מכובדי נשיא המדינה, שר הביטחון ישראל Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim bahwa Hamas masih memiliki 20.000 pejuang, juga memiliki sekira 60.000 senapan Kalashnikov yang disimpan hingga ratusan kilometer terowongan. Mengutip Tribun News pada 31 Desember, hal ini diutarakan oleh Netanyahu kepada sumber utama Fox News Selasa 30 Desember 2025. Lebih tepatnya, Netanyahu mengatakan bahwa tidak seorang pun akan dapat memasuki wilayah tersebut selama Hamas masih bersenjata. Seraya menegaskan bahwa kelompok itu akan menembaki siapapun dari pemerintahan baru manapun yang masuk. Ia juga menyebut semua pihak memahami kondisi tersebut termasuk Hamas, serta menilai hal itu menjadi alasan kelompok itu enggan melucuti senjata. Lebih dari itu, Netanyahu menambahkan bahwa inti persoalannya bukanlah bernegosiasi dengan Hamas, melainkan memastikan kelompok tersebut lenyap, berhenti beroperasi, dan tidak ada lagi. Netanyahu menyatakan bahwa hambatan menuju fase kedua gencatan senjata dapat diringkas dalam satu hal, yakni pelucutan senjata. Seraya menegaskan bahwa Hamas harus berkomitmen untuk melucuti persenjataannya. Israel's official recognition of Somaliland and Bom nuklir Iran diklaim pada akhirnya akan mencapai Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim bahwa Timur Tengah harus diubah. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Desember, hal ini diutarakan oleh Netanyahu dalam wawancaranya dengan Newsmax terbaru. Netanyahu mengatakan bahwa jika Iran memiliki bom nuklir yang dapat dipasang pada rudal balistik dan pada akhirnya mencapai Amerika Serikat, itu diklaimnya akan membahayakan seluruh warga Amerika. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya bertindak atas ancaman tersebut secara bersama-sama dan mengklaim langkah itu telah mengubah Timur Tengah. Lebih dari itu, Netanyahu juga menyatakan bahwa Iran akan kembali memproduksi rudal serta menilai Teheran tengah berupaya melanjutkan program nuklirnya meskipun ia mengaku tidak yakin apakah Iran telah memutuskan untuk melampaui batas. Sebagai informasi akhir saja, Netanyahu juga membahas masa depan Gaza, hubungan dengan Suriah, dan membantah melakukan perang untuk mempertahankan kekuasaannya. And so I just want to thank you for spending time. I know you're going to be over here for a couple of Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ultimatum terakhirnya kepada Hamas, di mana isinya adalah memberi tenggat waktu 2 bulan untuk pelucutan. Jika tidak, Hamas akan membayar harga yang mahal. Mengutip Kabarni pada 31 Desember, hal itu dikabarkan oleh beberapa sumber yang mengetahui hal tersebut dengan tanpa disebutkan namanya. Trump menyampaikan harapannya agar peralihan ke fase kedua perjanjian berlangsung cepat. Seraya mengatakan setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahwa Hamas hanya akan diberi waktu terbatas untuk melucuti senjata. Jika tidak, maka Hamas akan menghadapi konsekuensi berat jika gagal melakukannya, alias akan membayar harga yang sangat mahal. Ia menambahkan bahwa kesepakatan itu nantinya juga mencakup pelucutan senjata Hamas dengan disertai penghancuran terowongan-terowongan miliknya. Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa apabila Hamas tidak dilucuti senjatanya, kendali akan kembali berada di tangan Israel dan militer. Sehingga sumber itu menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel telah menetapkan batas waktu akhir 2 bulan untuk pembongkaran senjata Hamas. باورم اینه که نباید توی گذشته Iran kirim sinyal balasan militer. Laksamana Muda Ali Shamkhani, penasehat senior pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, melontarkan peringatan. Mengutip RT.com pada 31 Desember, hal ini diutarakan oleh Ali Shamkhani dalam postingannya di X terbaru. Perlu diketahui sebelumnya Iran bersumpah akan melancarkan respons cepat dan tegas terhadap setiap bentuk agresi. Sumpah itu dilontarkan menyusul kembali mencuatnya ancaman militer dari Amerika Serikat dan Israel. Merujuk pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melontarkan ancaman.
di mana akan menghancurkan Iran apabila negara tersebut berupaya membangun kembali program nuklir atau rudal balistiknya. Lantas Ali Syamkhani bersuara. Ia menyatakan bahwa sejumlah tanggapan telah ditetapkan jauh sebelum ancaman tersebut mencapai tahap pelaksanaan. Sekaligus ia memperingatkan bahwa setiap agresi akan ditanggapi dengan respons segera dan keras yang melampaui imajinasi para perencananya. Badan Intelijen Israel Mossad menyatakan dukungan kepada demonstran Iran, mendesak warga Iran melanjutkan protes, menyatakan bahwa waktunya telah tiba dan menyatakan bahwa Mossad bersama mereka. Mengutip Al Arabiya pada 31 Desember, hal itu diutarakan oleh pihak Mossad dalam sebuah unggahan di akun X pada 29 Desember 2025. Perlu diketahui di awal, aksi unjuk rasa yang pecah sejak Minggu diawali oleh para pemilik toko di Teheran yang memprotes memburuknya kondisi ekonomi Iran. Kemudian aksi protes itu diketahui meluas ke sejumlah kota lain dan turut diikuti oleh kalangan mahasiswa. Mossad, Badan Intelijen Israel justru juga turut melontarkan seruan dan desakan. Mossad mendesak warga Iran untuk melanjutkan protes, juga menyerukan agar semua pihak turun ke jalan bersama dengan menegaskan bahwa waktunya telah tiba, serta menyatakan dukungan penuh dan kebersamaan dengan mereka tidak hanya dari kejauhan atau secara verbal saja, tetapi juga secara langsung di lapangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.